Ya, terima kasih untuk kehadiran saudara-saudaraku pagi hari ini yang begitu semangat dan luar biasa. Dan tentunya special thanks to Tuhan Yesus ya, yang sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita serta pemeliharaan dalam hidup kita. Kita selalu dalam keadaan baik dan kita bisa hadir di Genuine Worship of God dalam Morning Praise and Worship. Firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku, jadilah pribadi yang rendah hati yang menjadi tuntunan dalam hidup kita. Sehingga apa yang menjadi pesan dari Tuhan Yesus lewat firman ini ada dalam setiap perilaku hidup kita. Amin, saudaraku ya. Baik, selamat datang kembali di Genuine Worship of God dalam Morning Praise and Worship. Dan kita pagi hari ini bersama-sama yuk memuji serta menyembah Tuhan. Nanti tentunya akan dipimpin oleh Pak Hendra, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Deborah. Shalom, selamat pagi Ibu Deborah, apa kabar? Ya. Halo Mbak, shalom Ya. puji Tuhan. Oke, thank you Bu Deborah sudah hadir pagi hari ini. Dan kita akan mulai saja persekutuan kita pagi hari ini kita akan buka dalam doa. Bu Leni, mohon bantu buka dalam doa. Di dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih diperkenankan datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan Tuhan. Bahwa kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan mengerti rencana-rencana Tuhan. Urapi kami Tuhan yang urapan dengan urapan yang baru Tuhan. Kami rindu Tuhan pagi hari ini Engkau ada bersama kami Tuhan. Yang kami rindukan Tuhan, Engkau ada bersama kami di Zoom prayer ini Tuhan. Tuhan urapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan puji-pujian Tuhan demikian juga Pastor Hendra Tuhan. Biar melalui puji-pujian ini Tuhan ada suasana surgawi Tuhan. Demikian juga hamba-Mu Bu Deborah yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Jangan sampai kami menyia-nyiakan Tuhan pengorbanan Tuhan di kayu salib Tuhan. Biar kami terus mau berjalan bersama Tuhan. Pegang tangan kami semua Tuhan yang ada di Zoom prayer pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Baik yang di Indonesia Tuhan, di Malaysia Tuhan. Baik di Prancis, Singapura Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau buka Tuhan ibadah kami ini Tuhan dari pertama hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Leni. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Belum di-unmute Pak Hendra. Pak Hendra masih mute tuh mic-nya.
Bangkaimu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami, Yesusku, penyelamatku. Haleluya, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Ya
Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kualam kuasa-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduan. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh di dalamku, nyatakan dalam kuasa-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allah.
kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami daripada maut yang menghancurkan hidup kami. Apapun yang terjadi, kami percaya kasih-Mu tetap kepada kami, karena telah dibuktikan bahwa Engkau telah datang ke dunia ini satu kali untuk menebus semua kesalahan kami, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia dengan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia untuk selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi.
Sebab kekuatan kami adalah dari-Mu ya Tuhan. Melalui firman-Mu, kami percaya, bukan lagi kami melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada
surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu tak pernah berubah. Sebentar kami akan mendengarkannya Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami semua. Biarlah hati kami terpanggil oleh firman-Mu untuk melakukan yang benar di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu juga yang membawakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya dalam kekudusan-Mu kami melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu di pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bu Deborah. Ya, terima kasih Pak Indra. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari pada saat ini kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua. Kitab Injil Matius pasal yang kedua. Kita akan membaca, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai yang ke-12. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini sudah hari kelima di bulan Desember. Mulai tanggal 1 kemarin sudah ada perayaan Natal di mana-mana. Biasa kalau Natal itu adalah hal yang sangat menggembirakan, hal yang sangat membuat sukacita banyak orang, bahkan seluruh dunia. Dunia mengakui hal ini dan tentunya apalagi kita semua orang-orang yang percaya. Perayaan Natal selalu dinantikan bagi seluruh umat Kristiani.
Kalau 2 tahun yang lalu yang sudah kita lewati 2019 dan 20 dan 21 ya, kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama secara onsite ya. Itu merupakan satu pengalaman yang sangat mencekam dan tentunya membuat kita semua bagaimana ya, rasanya sesuatu yang memang Natal ini yang kita nantikan dan kita rindukan. Tidak hanya dari anak-anak kecil saja. Biasa anak-anak kalau Natalan itu dapat hadiah, dapat baju baru, dapat kado-kado Natal dan sebagainya. Demikian juga Natal dirindukan oleh orang tua. Ya. Jadi semua lapisan masyarakat, golongan masyarakat, dari yang kecil, yang muda, yang tua, semua senang ketika Natal tiba. Bahkan ada nyanyian, baik yang miskin, yang kaya, semua sama. Semua bersuka cita ketika Natal itu tiba. Dan tema yang saya akan sampaikan untuk kita renungkan, sharingkan bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu di dalam ayatnya yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini tema secara umum ya di tema PGI yang dikeluarkan untuk tahun ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita mau melihat bahwa apa yang menjadi keistimewaan dari orang Majus ini. Sepanjang saya menjadi orang Kristen, saya ingat betul waktu saya masih kecil, saya berperan sebagai Yusuf. Ya, di cerita kelahiran Yesus itu saya berperan sebagai Yusuf. Karena saya paling gede, paling tinggi di antara teman-teman saya waktu itu. Kami memerankan mulai dari Yusuf, Maria, sampai kepada lahirnya Yesus. Nah, di sana pasti ada tokoh, yaitu orang Majus. Orang Majus dari timur. Nah, orang Majus ini didandanin sedemikian rupa, seorang yang pakai surban, pakai jubah, ya, dengan membawa persembahan yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu biasanya dibungkus kertas kado yang bagus. Ya. Nah, hari ini bersama-sama yang kita mau melihat daripada orang Majus ini. Kalau tema saya tadi, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketika saya membaca dan merenungkan, ini ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan. Dan hari ini yang mau saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang Majus dari timur itu adalah orang-orang yang bijaksana. Mereka memiliki keahlian khusus dalam bidang keagamawian. Mereka orang-orang yang berintelektual tinggi. Dan mereka dari timur pergi untuk mencari Sang Mesias yang lahir dengan penunjuk bintang. Ya, perjalanan mereka diarahkan hanya dengan bintang. Dan itu mereka sudah pelajari sedemikian rupa sehingga mereka meyakini itu. Dan mereka datang dengan membawa emas, kemenyan, mur. Setelah mengalami perjumpaan, ketika mereka sudah menemukan tepat di dalam rumah di penginapan di mana bayi itu berada, yaitu orang-orang bijak ini mempersembahkan persembahan yang dibawanya. Karena mereka mengalami sukacita, mereka senang, mereka sudah bertemu dengan bayi yang sudah mereka ketahui keberadaannya lewat kitab-kitab para nabi pada waktu itu. Melalui jalan yang tentunya tidak mudah. Ya. Mereka mampu melewati setiap tantangan, setiap hambatan, dan kesulitan di dalam perjalanan mereka mencari bayi Yesus yang sudah dituliskan dalam kitab Nabi itu. Mereka juga berani menempuh jalan yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
yang tentunya dalam perjalanan dari orang Majus ini tidak mudah. Ya. Tidak mudah, banyak hal dan hambatan yang harus dihadapi. Pada awalnya Raja Herodes memanggil, ya. Kalau saya pernah baca buku, saya hanya lupa bukunya itu, dikatakan bahwa yang pengen untuk bertemu, untuk mencari bayi Yesus itu tidak hanya 3 orang sebenarnya, tetapi ada ribuan orang, ada banyak orang yang mau mencari bayi Yesus itu. Tetapi setiap saya melihat di situ ternyata hanya ada 3 yang terpilih. Berarti ketika mereka sebelum sampai kepada pemilihan akhirnya ditentukan 3 orang ini, tentunya melewati, kalau sekarang itu ada zamannya seleksi, ya. Harus diseleksi dulu benar-benar orang yang taat kepada agama, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijak, bukan orang sembarangan, ya. Maksud saya seperti itu. 3 orang ini adalah 3 orang pilihan. Orang Majus sudah melewati seleksi dari sekian banyak. Dan orang Majus ini, ketiga orang Majus inilah yang terpilih, yang akhirnya memiliki kesempatan, memiliki waktu untuk bisa bertemu dengan bayi Yesus itu sendiri. Di sana ketika saya membaca itu, ada beberapa hal yang saya renungkan, dan itulah hikmat yang Tuhan berikan. Yang pertama, yaitu orang Majus itu taat mengikuti petunjuk yang dari Tuhan. Yang pertama, mereka taat untuk mengikuti petunjuk Tuhan sehingga akhirnya mencapai tujuan, bertemu dengan bayi Yesus itu. Melihat dari kisah yang terjadi di bangsa dan negara bahkan dunia ini, kalau kemarin kita dalam pandemi, saya merasa itu adalah eliminasinya Tuhan. Tuhan yang mengeliminasi setiap kita, tidak pandang bulu, siapapun kita, orang kaya, orang miskin, siapapun, mau pejabat, mau rakyat biasa. Ketika eliminasi itu dari Tuhan, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Hal yang pertama yang kita renungkan, mari ketika kita pada saat ini belum tereliminasi, artinya masih ada maksud dan rencana Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dan itu belum selesai. Kita masih bersyukur, kita diberi kesempatan dari sekian puluh ribu, bahkan sekian banyak orang yang tidak melewati Natal kali ini. Tetapi kita yang ada di sini, jemaat di GWG ini, kita masih Tuhan izinkan untuk menikmati sukacita Natal tahun ini. Itu bukan sesuatu yang mudah. Kita sudah melewatinya, ya. Bahkan mungkin di antara kita yang sudah menjadi alumni dari COVID-19, bahkan tidak hanya sekali, bahkan 2 kali. Ya. Ini sesuatu hal yang membuat harus kita renungkan bersama. Saya bersyukur sepanjang waktu sampai kepada saat ini, Tuhan izinkan, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan kepada saya. Bukan saya lebih baik, bukan saya lebih saleh, bukan saya lebih hebat, bukan. Tetapi karena Tuhan punya maksud, ada tujuannya. Sehingga saya bisa melayani orang lain, saya bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Dan itu Tuhan izinkan, itu satu karunia. Ya, yang hanya kita peroleh ketika kita memiliki Tuhan Yesus, memiliki pribadi perjumpaan yang sungguh dengan Tuhan. Jadi hal yang pertama, sebagai orang-orang percaya, mari kita akan taat, kita akan mengikuti petunjuk Tuhan.
Bagaimana kita tahu petunjuk Tuhan? Tentunya dari kehidupan pribadi persekutuan kita dengan Tuhan. Petunjuk Tuhan ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu mari kita membaca Alkitab itu, ya. Kita merenungkannya, kata Yesus, siang dan malam. Kita membacanya. Mungkin hari ini kita membaca ayat ini, kita dapat berkat yang baru. Tapi ketika setahun lagi, 2 tahun lagi, ada berkat yang baru. Karena memang firman Tuhan itu up to date. Dan itu yang harus menjadi petunjuk kita, yang harus kita ikuti. Yang kedua, kita akan, orang Majus itu memiliki tekad untuk melangkah walaupun banyak tantangan. Banyak hal yang secara jujur kalau kita membaca, Raja Herodes ini sebenarnya ada kekhawatiran mengenai posisinya. Ketika ada yang dinubuatkan raja di atas segala raja itu lahir, itu datang, maka pemerintahannya pun akan secara manusia dia akan khawatir bagaimana nantinya. Tetapi lihat, ya, itu tidak menghalangi, ya. Sekalipun Raja Herodes memerintahkan kepada orang-orang Majus, selidiki dengan seksama supaya ketika bayi itu sudah lahir, raja itu sudah lahir, aku pun datang untuk menyembah dia, ya. Dan hal-hal yang lain yang tetapi itu tidak menghalangi orang Majus ini. Mereka tetap mencari, ya. Mereka tetap taat mengikuti petunjuk, yaitu dengan bintang yang menunjukkan jalan. Orang Majus ini tentunya kalau bertiga itu ada perbedaan. Ada perbedaan yang membuat saling bertentangan. Tetapi orang Majus ini luar biasa. Mereka bisa menghandle dari perbedaan itu. Ya wajarlah kalau ada perbedaan karena mereka bertiga dengan latar belakang yang berbeda, dengan pribadi yang berbeda. Tetapi ketika mereka memiliki tekad untuk melangkah mencapai satu tujuan, mereka mengesampingkan itu. Demikian juga mari dengan kebersamaan, ya, dengan tekad untuk melangkah ini, mari kita tanggalkan perbedaan-perbedaan itu. Mari kita saling menerima, saling memahami, saling mendengar satu dengan yang lain. Sehingga ketika ada pikiran-pikiran yang negatif, ada prasangka buruk, itu boleh teratasi. Dan satu tim menjadi satu teamwork yang luar biasa. Sehingga seperti orang Majus ini, mereka tetap melangkah dengan satu tujuan, mengesampingkan banyak tantangan. Yang ketiga, ketika mereka berhasil menghadapi kesulitan dan tantangan itu, mereka tekun sampai akhir. Mereka tekun sampai akhir. Oleh karena tekadnya, mereka akhirnya sampai kepada bayi Yesus itu. Dan ketika ketika menemukan bayi Yesus itu, Alkitab katakan mereka sangat bersukacita. Ada sukacita yang besar di dalam hati mereka. Jadi siapapun kita, apapun latar belakang kita, ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, itu akan membawa satu sukacita yang besar. Akan membawa satu perubahan dalam kehidupan kita. Akan membawa satu inovasi yang baru karena ada perjumpaan pribadi, secara pribadi. Sehingga Rasul Paulus katakan bahwa hidupku ini bukannya aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Inilah hal-hal yang istimewa yang saya temukan ketika saya merenungkan firman ini. Setelah mereka mengalami sukacita itu, tidak hanya sampai di situ. Bapak Ibu kita baca, di sana dikatakan ketika orang Majus itu bersukacita menemukan bayi Yesus itu, mereka juga membawa, ya, yang dibawa adalah persembahan yang terbaik yang diberikan, yang dipersembahkan. Hari ini apa yang kita bawa kepada Tuhan?
ketika kita masih diizinkan Tuhan mengalami dan masuk dalam Natal tahun ini, persembahan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Persembahan yang terbaik apa yang kita berikan ketika kita bertemu dengan bayi Natal itu? Kembali kepada Rasul Paulus katakan, yaitu Roma 12 ayat 1, katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan, ketika kita sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, bertemu secara pribadi, tidak hanya sukacita saja, tidak hanya terjadi perubahan baru saja, tetapi kita juga mau memberi yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur yang kita berikan. Bukan untuk menyelamatkan kita, tetapi persembahan yang terbaik itu adalah ungkapan syukur karena kita sudah menerima, kita sudah bertemu, kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Persembahkan yang terbaik. Jadikan hidup kita ini adalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan nasihat firman Tuhan hari ini, jangan kembali, ya. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Artinya, jangan kembali kepada jalan hidup kita yang lama. Ketika Kristus ada di dalam diri kita, hidup kita ini adalah Kristus yang hidup dalam diri kita. Jangan kembali kepada dosa lama. Jangan kembali kepada hal-hal yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita mau ke perjumpaan dengan Tuhan itu membawa kepada jalan yang baru. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua. Biarlah kita belajar dari orang Majus ini. Dengan memahami konsep ini, mari kita akan kembali. Kita akan tetap terus percaya, ya, kepada jalan yang baru yang Tuhan tunjukkan. Sehingga kita tidak takut belajar dari orang Majus yang kita renungkan hari ini. 2023, begitu banyak hal yang menakutkan. Begitu banyak berita yang sangat membuat kita secara manusia khawatir. Tetapi yakinlah, ketika kita taat kepada petunjuk Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, kita tetap percaya dalam kebersamaan kita boleh saling menopang, mendukung, dan mendoakan. Kita akan sampai kepada tujuan akhir, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika hal itu terjadi, ada sukacita yang besar. Sukacita karena ada Kristus di dalamnya. Dan marilah hidup kita, ya, kita persembahkan semua yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga kita percaya hari ini kita diingatkan lagi. Kita tidak akan kembali kepada hal-hal yang lalu. Kita tinggalkan 2022 ini dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang menuntun langkah kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memberikan petunjuk-petunjuknya. Sehingga kita tetap kuat, sehingga kita tetap berani melangkah bersama dengan Yesus. Kita lakukan hal-hal yang mustahil, karena bersama dengan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Dan itu menjadi iman percaya kita, menjadi doa kita. Itulah hal-hal rohani, hal-hal yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini. Dan biarlah kita semua diberkati lewat apa yang saya sampaikan. Dan kita sama-sama dibangun iman percaya kita. Ketika kita merenungkan ini, dan firman Tuhan ini boleh hidup di dalam kehidupan kita. Demikianlah sharing firman Tuhan pada saat ini, dan mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap rahasia kebenaran firman-Mu yang Tuhan singkapkan. Mari Tuhan buka dan singkapkan lebih lagi kepada kami pribadi lepas pribadi. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkannya, ada hal-hal baru, ada hal-hal yang Tuhan tunjukkan
untuk boleh membangun iman percaya kami. Dan kami boleh semakin kuat oleh karenanya. Karena kami percaya ketika firman itu kami renungkan, berkat rohani Tuhan singkapkan. Dan daripadanya kami peroleh kekuatan untuk kami semakin kuat di dalam menghadapi kehidupan kami di hari-hari ke depan. Bahkan di tahun yang sudah hampir kami masuki ini. Kalau sepanjang tahun-tahun yang sudah kami lalui, Tuhan sudah memampukan kami. Dan Tuhan izinkan kami melewatinya. Suka duka, sehat dan sakit. Bahkan pergumulan, kemenangan. Semua Tuhan sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Jika hari ini Tuhan, di penghujung tahun ini, kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami bersyukur Tuhan. Banyak hal yang sudah kami lewati bersama dengan Engkau. Dan hari ini kami boleh merenungkannya. Kami boleh menjadi orang-orang Majus di akhir tahun ini. Kamilah orang Majus itu. Kami mau Tuhan, semua berkat rohani itu terimpartasikan kepada pribadi kami masing-masing. Dan kami mau hidup kami Tuhan berkenan kepadamu. Jadikan kami orang-orang Majus di tahun ini Tuhan, menjadi pemenang. Dan kami boleh berinovasi dalam iman percaya kami. Karena kami tahu ketika kami mengandalkan dan percaya kepada Engkau, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjaga kami, dan Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh berbicara kepada kami. Dan kami semakin teguh iman kami. Kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Hendro. Ya. Terima kasih kepada Ibu Deborah yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya, sehubungan dengan Desember ini, hari kelahiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Ya, nanti kita akan memperdalam atau mungkin ada yang bertanya, nanti akan ada sesi fellowship-nya setelah doa berkat. Untuk doa syafaatnya saya meminta tolong kepada Ibu Pipi untuk bantu doa syafaat, dan Bu Mul bantu doa berkatnya. Baik, pagi hari ini ada Ibu Stefani yang sudah raise hand. Silakan Ibu Stefani. Shalom, saya Vi, tolong doakan kemo besok ya. Terus kemudian saya akan berangkat tanggal 9 ke Surabaya, ke Jakarta. Terus kemudian ada pelayanan di Kediri. Terus tolong doakan juga Vi, ini dari Pak Gembala dan Bu Gembala saya, supaya hikmat kebijaksanaan mereka boleh dapat, karena mereka ini menggiring banyak jemaat, supaya pelayanan kepada Tuhan, supaya karakter Tuhan yang ada, tolong didoakan sangat, karena saya terus terang aja agak kecewa dengan respon dari gembala saya, tetapi mereka masih manusia. Tolong doakan supaya mereka kembali lagi kepada pelayanan yang betul, pelayanan Kristus. Tolong ya Vi, didoakan itu. Okay. Thank you. Ya, Ibu Christine silakan. Shalom, shalom. Terima kasih Pak Hendro. Makasih Ibu Deborah tadi ya. Nanti saya akan bertanya. Baik, saya mohon didoakan karena hari-hari belakangan ini kami bersyukur karena ide kami untuk Christmas Carol. Maksudnya gereja itu harus turun ke lapangan. Puji Tuhan diterima. Dan terutama ada hari Sabtu itu kami akan turun ke jalan sambil bermain musik. Kami akan membagikan Alkitab, kami akan memberikan hadiah. Dan kenapa kami merasakan harus mengucap syukur? Karena itu kan harus ada izin semuanya untuk melakukan itu. Dan kami dapat izinnya tadi. Kami boleh untuk melakukan membagi itu. Ini kan negara lain, tidak boleh sebenarnya dicampur dengan agama, tapi puji Tuhan kami bergumul dengan doa, bahkan puasa,
itu boleh terlaksana. Jadi Christmas Carol, kalau di sini namanya marmit ya, kami akan turun ke jalan dan kiranya itu bukan acara ritual semata, tapi akan memenangkan banyak jiwa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan juga saya masuk di dalam ini nih, palang merah ya, dan semakin banyak, saya bilang wow, semakin banyak jiwa yang boleh saya diperkenankan untuk memenangkan mereka. Jadi terus doakan supaya Tuhan benar-benar memakai saya dan keluarga menjadi saksinya dan memenangkan banyak jiwa. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Oke, Bu Christine. Kemudian ada Bu Hera, silakan Bu Hera. Iya, selamat pagi semua. Lagi cantik. Bu Deborah buat firman-Nya yang mengingatkan kita lagi untuk tidak kembali kepada jalan yang salah ya. Puji Tuhan. Iya, Vi, tolong Vi, berdoa Vi. Zaman sekarang benar-benar menakutkan ya, dengar kabar sini sana. Aduh, itu Gunung Semeru sudah meletus lagi. Ya kan? Terus udah gitu banjir di mana-mana. Bilang lagi itu beritanya kita Pulau Jawa katanya akan tenggelam. Waduh, bingung kalau dengerin berita-berita seperti itu. Tapi kita sih tetap percaya hidup kita di dalam tangan Tuhan. Amin. Ya kan? Tapi ya kita tetap berdoa supaya mereka yang ngalamin seperti itu jangan panik. Kita bisa rasakan apa yang mereka rasakan gitu kan. Ya. Itu aja Vi. Terima kasih. Biar Tuhan berkatin kita selalu, Indonesia kita tetap maju dan kuat. Amin. Amin. Oke, ada lagi yang mau didoakan pagi hari ini? Koko, saya minta maaf, saya cari-cari pulpen, tidak ada pulpen. Jadi itu aja dulu ya. Saya takutnya lupa. Oke deh kalau gitu. Ya. Oke, Vivi. Ya, besok Oke, lagi aja. Ya, kalau gitu Sis Vivi silakan. Yuk. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu dari hari-hari kemarin sampai pagi ini. Kami mengucap syukur khususnya buat nafas kehidupan yang sudah Engkau berikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan yang Kau sudah berikan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat berkumpul kembali di sini untuk memuji, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Pada pagi yang indah ini, kami berapapun yang hadir di sini, kami sepakat setiap doa-doa yang kami naikkan Bapak. Kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami. Kami berdoa Bapak khususnya buat Stefani yang akan kemo Tuhan Yesus Engkau memberkati. Kami percaya dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan Yesus pelihara. Sakit penyakit apapun hanya Engkau lah yang dapat menyembuhkannya. Oleh biru-biru kuasa Tuhan, dia dapat merasakan yang namanya mukjizat kesembuhan. Dan kami percaya Bapa, bukan hanya di dalam kemo itu dia bisa menjalani, tapi orang-orang sekitarnya Bapa yang mengalami kemo juga Engkau berikan sukacita, Engkau berikan kekuatan buat mereka Bapa. Percaya dimanapun Stefani ada, dia menjadi pembawa sukacita di tengah orang-orang yang menderita. Terima kasih Kau sudah taruh hatinya yang luar biasa untuk selalu melayani Engkau tanpa mengingat, tanpa melihat apapun yang ada di depan matanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat rencananya dia tanggal 9 akan berangkat ke Jakarta dan melakukan aktivitas pelayanan di Kediri. Kami juga percaya Bapak, kemanapun dia melangkah, ada kaki Kristus yang selalu menjaga setiap langkahnya, juga selalu menjaga setiap perkataan maupun tingkah lakunya, agar apapun yang dia lakukan benar-benar berkenan kepada Tuhan dan menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk masuk ke dalam bumi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Pendeta Lito dan istrinya. Kami percaya Engkau sudah tempatkan ini Bapak sebagai gembala Bapak. Kami percaya roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Kau pakai mereka luar biasa Bapak dalam setiap
apapun yang mereka membuat keputusan atau apapun, semua itu berasal daripada Tuhan Bapa. Beri hikmat dan akal budi dalam membalakan jemaatnya Bapa. Egonya Bapa atau apapun yang tidak berkenan daripada Engkau Bapa. Tuhan Yesus yang berkarya penuh Bapa. Kau berikan hati mereka untuk lebih mengasihi jemaat-jemaatnya, untuk berikan dia hikmat untuk bisa membawa mereka benar-benar sungguh-sungguh ke dalam lumbung kudus-Mu. Kau taruh hati gembala yang luar biasa seperti hati-Mu Bapa, untuk bisa menjangkau banyak jiwa dan jiwa-jiwa yang ada dipercayakan kepadanya, benar-benar dia dapat membawa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami juga percaya Bapa, di mana Stefani juga mengalami banyak pergumulan, seperti pohon yang semakin tumbuh tinggi, semakin banyak angin yang akan bertiup untuk menjatuhkannya. Kami yang percaya hanya Tuhan Yesus yang sebagai akar yang kokoh buat dia, agar setiap masalah apapun, gosip atau apapun yang berusaha untuk menjatuhkannya, kami percaya Tuhan Yesus yang berperang ganti dia. Karena apapun yang dilakukannya, kami percaya semuanya suci dan semuanya berasal daripada hatinya yang tulus Bapak, untuk menjangkau, untuk membantu banyak orang Bapak. Engkau berkati dia, Engkau berikan kekuatan Bapak, terus-terusan kekuatan Bapak, sukacita daripada Tuhan turun atas hidup dia. Biar apapun yang dilakukannya Bapak benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat keluarganya. Engkau menjaga dan melindungi keluarganya. Kami percaya sukacita, berkat terbaik daripada Tuhan untuk masuk ke dalam rumahnya Bapak. Kami percaya kesatuan hati. Kami percaya Tuhan Yesus semakin upgrade terus Bapak, untuk pemulihan rumah tangganya Bapak. Untuk anak-anaknya kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Bapak anak-anak itu punya masa depan yang cerah di dalam tangan-Mu Bapak. Perjalanan dia ke Jakarta, ke Singapura, ke Jakarta, atau kemanapun dia akan berpijak bersama dengan Brandon, kami percaya Tuhan Yesus menjaga, tutup bungkus dia pesawatnya maupun kendaraan udara maupun darat. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi mereka berdua. Kami juga percaya Bapak buat Ibu Christine yang Kau sudah pakai luar biasa. Kami percaya bukan karena kekuatannya bisa sampai seperti ini, tapi karena ada Kristus dalam hidupnya dan hati yang sungguh-sungguh mau melayani Engkau Bapa. Engkau tambahkan hikmat marifat daripada Tuhan. Engkau tambahkan karunia-karunia yang daripada Tuhan, untuk bisa menjangkau banyak jiwa untuk datang ke dalam lumbung kudus-Mu. Banyak yang akan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, kami percaya apapun yang Ibu Kristen sudah lakukan, dia akan mendapat reward yang luar biasa daripada Tuhan. Karena dia sudah bayar harga atas apa yang harus dia lakukan, agar semua yang dia dapat lakukan itu memuliakan nama Tuhan dan kembali kepada Tuhan atas apa yang sudah dia lakukan Bapak. Terima kasih Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati anaknya. Kami percaya Engkau menjaga dan lindungi, berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan Ibu Christine. Kami juga berdoa sesuai permintaannya Ibu Hera, di mana Indonesia sudah mulai banyak lagi mengalami hoax dan lain sebagainya. Kami percaya sekalipun toh hoax, Bapak, kami anak-anak-Mu tidak pernah takut, dan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya Engkau yang memberi ketenangan, kedamaian dalam hidup kami. Kami percaya sekalipun hoax apapun itu, kami percaya jika kami mengandalkan Engkau, jika kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, keajaiban-keajaiban demi keajaiban kami dapat menikmati. Kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan dengan ketenangan, dan kami percaya Engkau membuka jalan setiap pintu-pintu yang tertutup Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat para yang bergerak di bidang GWG ini, yang menjadi ketuanya maupun yang membantu mereka, dan juga kami yang jemaat di sini. Kami percaya Tuhan Yesus menjaga kami, hati yang takut akan Tuhan ada dalam hidup kami, sehingga kami bukan terpaksa untuk datang pagi di GWG, tapi kami terbeban untuk mencari komunitas yang baik Bapak. Yang kami percaya apapun yang kami lakukan setiap pagi, kami percaya semua itu tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapak, berkati keluarga kami dimanapun kami berada. Kau menjaga melindungi mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kami percaya Indonesia ini ada dalam tangan-Mu. Indonesia akan mengalami pemulihan yang luar biasa dari hari ke hari. Pak Jokowi dan para stafnya juga sampai ke bawah, kami percaya Tuhan Yesus memberikan hikmat takut akan Tuhan dalam
menjalani tugas mereka. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengadakan fellowship. Kau berikan hati kesatuan pada kami untuk saling mensupport satu sama lain, dan kami percaya biarlah apapun yang kami lakukan setiap hari ini benar-benar membawa dampak yang baik buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau menjamah kami pribadi lepas pribadi, apapun pergumulan kami, apapun yang ingin kami dapat jawaban, kami percaya Engkau sudah siapkan itu. Kami penuh dengan kemuliaan, kami penuh dengan kemenangan karena ada Kristus dalam hidup kami. Ajar kami dalam setiap tingkah laku kami atau apapun perkataan kami benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang berotoritas buat kehidupan saudara dan saya. Namun pada pagi hari ini firman-Nya yang telah disampaikan kepada saudara dan saya, sekalipun kita sudah membaca berulang-ulang, tapi senantiasa bahwa kebenaran firman Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap hari. Dan saat ini saudara dan saya diingatkan kepada 3 orang Majus. Biarlah kebenaran ini terus tertanam dalam kehidupan saudara dan saya. Ada beribu-ribu orang yang mencari Tuhan Yesus, tetapi hanya 3 orang yang diizinkan yang bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang tahu isi hati setiap orang yang mencari Yesus. Dan pada saat ini yang berkenan, itu hati yang tulus, hati yang rendah hati, hati yang terus rindu, haus dan lapar akan Tuhan, maka dialah yang dapat berjumpa dengan Tuhan. Dia mempersembahkan segala sesuatunya dari isi hati yang tulus dan ikhlas. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan menyadarkan buat saudara dan saya, miliki hati yang seperti orang Majus, yang tulus dan ikhlas, rindu, haus dan lapar akan beliau, sehingga Tuhan berkenan boleh menjumpai saudara dan saya dan saudara boleh berjumpa dengan Tuhan. Percaya pada saat pagi hari ini saudara dan saya dijumpakan dengan Tuhan. Terimalah kiranya berkat-berkat yang dari Allah yang sudah disediakan bagi setiap orang yang haus dan lapar akan Dia yang tulus dan ikhlas. Maka Tuhan yang menyediakan segala berkat-Nya yang sudah dicurahkan buat saudara dan saya. Terima berkat kasih Allah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, bahwa dari saat ini dan sampai seterusnya, pada saat hati saudara dan saya tetap tulus dan ikhlas, maka kuasa Allah Tuhan terus menyertai engkau dari hari ini dan sampai seterusnya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk menyertai saudara. Dan pada saat ini Tuhan terus menyertai dan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, yang sudah diberikan oleh Tuhan, maka saudara boleh mengatakan amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Sis Vivi dan juga Ibu Mul. Kemudian kita akan lanjut untuk berfellowship, dan saat ini saya menyambung, maksudnya menyambung terus ya. Kita masih bisa berfellowship bersama-sama dengan semangat. Dan saya lihat ada Ibu Vivi beserta Ibu Christine, tapi biarlah Ibu Vivi dulu yang akan bertanya mungkin ya. Silakan deh Bu Vivi. Terima kasih Koko. Terima kasih buat semuanya.